hukum dan sosial tentang dana BOS dan PIP di dunia pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan nasionalnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan program Indonesia Pintar, PIP. Secara prinsip dana BOS bertujuan untuk menjamin terselenggaranya biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Sementara itu, program Indonesia Pintar, PIP, merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar, KIP, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar mereka tidak putus sekolah dan bisa menikmati hak pendidikan secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, kedua program strategis tersebut seringkali mengalami masalah serius dalam implementasinya di tingkat sekolah. Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta kurangnya literasi keuangan di lingkungan manajemen sekolah menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan anggaran. Ironisnya, lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi garda depan pembentukan karakter dan integritas bangsa, justru menjadi lahan subur bagi praktik koruptif dan manipulatif. Penyelewengan-penyelewengan yang umum terjadi mencakup pemotongan dana bantuan PIP oleh oknum sekolah atau pihak ketiga, misal kerjasama dengan bank, penggunaan dana BOS untuk belanja fiktif, atau kegiatan yang tidak sesuai juknis. Tidak diumumkannya laporan penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik, padahal diwajibkan. Adanya pungutan liar terhadap wali murid dengan dalih pelaksanaan kegiatan sekolah. Pelanggaran hukum atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam 1. Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. 2. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. 3. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 juga mengatur bahwa sekolah wajib melakukan pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana BOS secara berkala. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan penundaan pencairan BOS tahap selanjutnya, pemutusan bantuan, tindakan administratif atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, penyelewengan dana untuk kesejahteraan rakyat ternyata tidak hanya terjadi di gedung-gedung kekuasaan, tetapi juga telah menyusup ke ruang-ruang suci pendidikan. Padahal pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Ketika dana pendidikan dikorupsi, maka korupsi itu bukan hanya pada angka, tetapi juga pada masa depan generasi. Sudah saatnya pengawasan terhadap dana BOS dan PIP tidak hanya dibebankan pada auditor negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, komite sekolah, dan transparansi publik melalui pelaporan terbuka. Karena ketika pendidikan ternodai oleh korupsi, maka kehancuran moral bangsa tinggal menunggu waktu.